Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Hadi, NIM E 2019-3137. Nah, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul tentang pengantar pendapatan nasional. Nah, jadi pendapatan nasional adalah nilai lokal output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, jadi ada perbedaan sedikit untuk pendapatan dari Alpha Marshall. Nah, jadi pendapatan nasional menurut Alpha Marshall, seorang ekonomi klasik, yaitu suatu tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengelola sumber daya alamnya untuk memproduksi sejumlah komoditi baik material maupun imaterial dan termasuk jasa dan sejenisnya. Hal ini berarti pendapatan nasional didapatkan pada kekayaan alam suatu negara. Nah, hal tersebut terdiri dari barang konkret dan jasa. Hal ini berarti pendapatan nasional pada kekayaan alam suatu negara. Hal tersebut terdiri dari konkret dan jasa. Nah, Alpha Marshall juga menjelaskan bahwa pendapatan nasional bukan semua yang diproduksi dalam satu tahun saja, karena beberapa produksi harus disimpan untuk tahun berikutnya, serta beberapa pendapatan harus dikurangi dari total depresiasi mesin produksi dalam menghitung pendapatan tahunan dan semua kerugian dalam perdagangan internasional. Nah, jika ada yang harus dibayar, yang tetap harus dibayar. Lalu dalam materi pendapatan nasional, dalam perspektif ekonomi Islam, pada poin ketiga bahwa pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Tetapi sepertinya hal ini belum terlaksanakan dengan baik dan masih ada yang terlupa. Jadi terdapat beberapa keberatan penggunaan Gavesil Kapitok sebanyak indikator kesejahteraan suatu negara. Nah, yang pertama yaitu umumnya harga produk yang masuk pada pasar saja yang dihitung dalam GNT. Nah, tetapi produksi yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercakup dalam GNB. Lalu yang kedua, GNB juga tidak menghitung nilai waktu istirahat yang padahal itu sangat mempengaruhi dalam kesejahteraan. Nah, semakin kaya seseorang akan semakin banyak menginginkan waktu istirahatnya. Lalu yang ketiga, kejadian buruk dalam perencanaan alam tidak dihitung dalam GNB, padahal kejadian tersebut jelas mengurangi suatu kesejahteraan. Dan lalu yang keempat yaitu masalah polusi. Nah, masalah polusi sering tidak dihitung dalam GNB. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatannya ini produksinya itu menghasilkan polusi air dan polusi udara. Nah, hal ini sangat jelas merusak suatu lingkungan yang ada di sekitar perusahaan pabrik tersebut. Nah, baik, sekian tanggapan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.